siang. Jadi itu kami bisa buat dia menyenangkan orang tua di kampung lah. Jadi dia juga bisa pulang dengan tenang. Nah itu, hal-hal seperti itu yang di luar dugaan kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapat berkat. Jadi saya bilang di sini, kita punya prinsip di Metaforce ini adalah menanam dan menuai. Saya melihat bahwa seringkali kita ketika masuk tuh kita hitung-hitungan dulu. Nanti aku dapat enggak ya, dapat enggak ya. Kalau enggak dapat nanti aja. Ini kan waktunya aku nanam, kan enggak dapat. Saya bilang jangan seperti itu. Kalau kita semua menghindar untuk menanam, terus kamu mau menuai dari mana? Jadi berbagi itu penting. Memang sifatnya kita Metaforce ini memaksa kita untuk berbagi. Seperti itu teman-teman, dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk untuk ditolak. Karena ditolak itu kata Pak Ivan, kata Pak Nathan juga, kalau kita ditolak itu berarti kita semakin mendekati kesuksesan. Kalau kita tidak pernah ditolak, artinya mungkin kita malah belum pernah bercerita. Dan yang satu lagi yang membuat saya sangat-sangat terinspirasi itu adalah sharing hari ini ya, ibu-ibu dari mana ya, tentang ember 7 itu loh. Kenapa kita memilih level lebih besar, lebih tinggi levelnya? Ibaratkan ibu itu katakan bahwa ibaratkan ada hujan di luar, kita punya 7 ember kita taruh. Nah, air hujan itu kan masuk ke ember-ember itu. Dari 7 ember itu kan kita dapatnya banyak. Tapi kalau kita hanya punya ember 1 atau level 1, berarti kita dapatnya kan sedikit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, usahakan kalau memang kita sudah terjun di sini, jangan setengah-setengah. Kerjakan dengan sepenuh hati supaya kita bisa mencapai puncak, mencapai level tertinggi. Karena ketika kita mencapai level tertinggi, maka pasti hasilnya itu kan akan mengikuti, kita akan menikmati. Mungkin seperti itu Pak Ivan, cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa membuat anak-anak muda terinspirasi. Saya umur 63 tahun dengan teknologinya sangat-sangat gaptek, tapi belajar sehingga punya banyak teman di bawah, mitra-mitra tuh banyak, apalagi kalian-kalian yang masih muda, ini banyak kesempatan. Saya bilang sama adik-adik perawat bidan, saya bilang kalian tuh sebenarnya untung loh, masih kerja. Saya sudah di sini paling kurang saya sudah cerita tentang bisnis apa setelah kamu pensiun. Saya dulu nggak ada yang cerita, tapi ini saya sekedar cerita saja. Kalau kalian mau menangkap peluang ini ya puji Tuhan, kalau nggak mau ya sudah. Yang penting tugas saya bercerita. Hak kalian untuk menolak, tapi tugas saya untuk bercerita. Itu aja Pak, terima kasih.